Kalau Pak Yuskal tahu ada di situ, di sini, di pegawai kereta dan masih bujang, cantik, keturunan baik, kaya, bagus agamanya, tunjukkan ke saya Pak, saya juga masih mau. Iya toh. Nah, maka untuk memelihara iman, penting kau tarik pasangan yang bagus. Ada kan orang istilahnya, kita baik agama, bagus akhlak, tapi calon istri kita jelek akhlaknya, berpotensi melahirkan anak yang tidak baik. Ibaratnya saya kasih istilah dalam dunia pertanian, biar bibitmu bagus, tapi sawamu punya hama, maka gagal panen. Sawamu bagus, tapi bibitnya tidak baik, gagal panen. Maka bagus, itulah sebabnya Al-Quran dalam surah An-Nur mengatakan, wanita baik-baik tidak akan menikah dengan kecuali dengan laki-laki baik-baik. Laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita baik-baik. Wanita pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina. Laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina. Jadi tidak adilnya kita, biasa adik-adik cewek bilang, Ustadz, bagaimana supaya mendapat suami yang soleh? Kau jadi soleh, biar Allah kirimkan kamu. Cowok, Ustadz, bagaimana supaya dapat istri soleha? Kau dulu yang soleha, kau tidak usah cemas, Allah yang kirimkan kamu. Ada begitu? Ada, saya. Adik-adik, saya menikah dengan istri saya, tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, tidak pernah lihat fotonya, tidak pernah lihat mukanya. Nanti saya pertama kali lihat setelah ijab kabul. Alhamdulillah taat dan baik hafal Quran. Kita ini tidak adil. Pacaran kiri kanan, mau dapat perempuan soleha. Soleha dulu, soleh dulu, Allah yang kirimkan. Kenapa istrinya jelek? Ya takdirnya. Kenapa jelek Ustaz? Allah Maha tahu. Karena kalau istrinya cantik, dia nanti malu jalan sama dia. Kenapa? Karena dia juga jelek. Allah Maha adil. Nah, memelihara iman, satu diantaranya adalah memilih pasangan yang baik. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, poin kedua, bulan Muharram ini bulan penuh kemenangan. Satu, Nabi Adam dikabulkan doanya, dipertemukan dengan Siti Hawa tanggal 10 Muharram. Nabi Adam kan diusir bu, setelah makan buah huldi, keluar kau dari surga. Siti Hawa, gara-gara kau suamimu tergoda, keluar kau dari surga, diusir. Mereka berpisah. Ya, berapa lama baru Allah kabulkan? 200 tahun. Bayangkan, pada saat itu hanya 2 penduduk manusia di dunia, Hawa, Adam, saling mencari 200 tahun baru Allah pertemukan mereka. Di mana dipertemukan? Di Jabal Rahmah, Tugu Kasih Sayang. Situlah makanya disebut Tugu Kasih Sayang. Kemudian Nabi Nuh dakwah. Umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Wafat 900 tahun, 950 tahun. Berdakwanya 900 tahun. Berapa umatnya Pak? Tidak lebih 80. Kira-kira ada ndak Ustadz mau berdakwah? Berarti kalau 900 tahun umatnya hanya tidak cukup 80 orang, berarti 10 tahun satu saja dia dapat umat. Ada ndak ulama mau bikin pesantren 10 tahun cuma satu pasti santrinya, pasti gulung tikar. Pak Yuskal mau ndak jadi eksekutif vice presiden 10 tahun cuma satu pegawainya? Tidak ada orang mau begini Pak. Begitu bejatnya itu umatnya Nabi Nuh. Allah hukum bahkan anaknya sendiri berkhianat. Allah hukum ditenggelamkan, datang banjir. Dan bebas dari banjir tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dakwah, tidak ada yang mau percaya juga. Satu kampung tidak percaya. Kalau tadi Nabi Nuh masih ada kurang lebih 80 orang, Nabi Yunus tidak ada yang mau percaya. Nabi Yunus kemudian pergi merantau meninggalkan tugasnya. Tinggal dimakan ikan. Masuk dalam perut ikan.
Nabi Yunus membaca istighfar karena tobat. Saya sangka buruk kepada Allah, saya tinggalkan medan dakwah. Lalu Nabi Yunus beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keluar dari perut tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Bakar satu halaman api, bebas dan keluar kedinginan tanggal 10 Muharram. Nabi Musa ditenggelamkan Fir'aun, berhasil mengalahkan Fir'aun tanggal 10 Muharram. Bagi kita umat Islam, Muharram adalah tahun hijrahnya, bulan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Karena dia bulan penuh kemenangan, maka apa yang kita lakukan? Satu, bulan Muharram ini perbanyak istighfar. Nabi menganjurkan bulan Muharram perbanyak istighfar. Mau istighfar panjang boleh, mau istighfar dengan lagu silakan. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal hataya. Boleh. Astaghfirullahaladzim azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, boleh yang pendek. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, yang pendeknya lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar. Ya. Mau lebih lengkap? Salat sunat taubat. Kapan Ustaz? Selesai maghrib, nunggu isya. Misal, kita nih nunggu macet. Selesai salat maghrib, kita perkirakan, masih macet. Saya tunggu aja selesai macet. Nunggu isya di masjid sambil nunggu sholat sunat taubat. 2 rakaat sampai 6. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 6 rakaat. Bagaimana niatnya? Sholli sunatal taubat rakaataini lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia, saya niat salat taubat sunnah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal itu, cukup. Berdiri tegak menghadap kiblat. Bilang saja begini, Tuhan salat taubat ya. Allahu Akbar. Boleh. Jangan ketawa, saya serius ini Bu. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Cuma jangan begitu terus. Ya. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Amalan pertama bulan Muharram, bertaubat. Yang kedua, banyak berdoa.